Baik, kita mulai saja semua adik-adik peserta pelatihan dasar CPNS yang tergabung dalam kelompok 4, CPNS golongan 3 angkatan 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Pagi, Pak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah baik, Pak. Ya, tadi sudah ya pemeriksaan ya, pemeriksaan atribut. Sudah belum? Belum, Oh, Pak. belum. Nanti Belum, kalau Pak. kalau sudah pemeriksaan atribut silakan dibuka saja topinya ya. Tidak apa-apa. Ya. Ya, Pak bukan propos ini. Ya, Pak ini tutor atau HI. Kalau propos baru yang razia-razia. Nggak apa-apa. Nanti kalau ada pemeriksaan bisa dipakai kembali kalau misalnya manajer atau pengamat kelasnya masuk ya. Baik, Ya, Pak. oke. Baik. Adik-adik peserta pelatihan dasar, hari ini merupakan hari pertama kalian masuk tahap pembelajaran daring dalam pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil ya. Jadi seperti kalian ketahui bahwa di pembelajaran kita ini ada 4 tahapan pembelajaran. Ada pembelajaran mandiri yaitu MOOC, kemudian ada pembelajaran daring atau e-learning, kemudian ada pembelajaran aktualisasi lapangan yang masa habituasi itu kan. Kemudian ada pembelajaran klasikal. Nanti setelah kalian habituasi 30 hari, kalian akan datang ke sini ke lembaga diklat untuk masuk ke tahapan klasikal. Nah, adik-adik peserta pelatihan dasar, jadi untuk pembelajaran learning ini, itu kalian ada 2 jenis pembelajaran, yaitu pembelajaran sinkronus dan pembelajaran asinkronus. Di pembelajaran sinkronus itu kalian belajarnya nanti akan dipandu, akan dibimbing oleh seorang fasilitator atau tutor secara dengan tatap muka secara virtual ya. Kemudian asinkronus itu pembelajaran yang non virtual classroom, non tatap muka secara virtual itu ya. Nah, di pembelajaran latsar ini juga kalian belajarnya per agenda. Jadi ada 4 agenda pembelajaran ya. Kalian mungkin sudah tahu waktu belajar mandiri di MOOC melalui MOOC kemarin itu sudah tahu bahwa ada 4 agenda pembelajaran yang harus kalian lalui dalam pelatihan dasar CPNS ini ya. Nah, di agenda pertama itu juga nanti akan diberikan di pembelajaran daring dan pembelajaran klasikal. Untuk pembelajaran daring, saya mendapatkan amanah, mendapatkan tugas untuk membersamai kalian sebagai tutor atau sebagai fasilitator dalam pembelajaran agenda 1 ini di kelompok 4 ya, angkatan 8. Betul ya. Nah, pembelajaran kita di agenda ke-1 ini ya, itu akan berlangsung selama 3 hari pembelajaran. Di mana 3 hari pembelajaran itu ya ada 5 jam pelatihan sinkronus yaitu hari pertama dan hari ketiga, dan sisanya itu pembelajaran asinkronus. 1 jam pelatihan itu 45 menit. Jadi untuk sinkronus hari ini, sinkronus pertama akan berlangsung 2 JP, 2 jam pelatihan, 2 kali 45 menit atau sekitar 90 menit. Kemudian nanti di hari ketiga kita akan ketemu lagi di pembelajaran sinkronus ya, itu 3 jam pelatihan yaitu 3 kali 45 menit. Nah, untuk hari ini di pertemuan pertama kita di agenda ke-1 ini, di sinkronus pertama, kita akan belajar bersama tentang agenda 1 ini selama 90 menit. Kita mulai jam 8, insya Allah nanti akan berakhir jam 9.30, kurang lebih ya. Jadi bisa kurang, bisa lebih. Baik, untuk pembelajaran hari ini, pembelajaran sinkronus pertama hari ini, nanti kita akan ada 3 kegiatan. Yang pertama itu perkenalan, ya. Mungkin kalian juga baru ya di kelompok ini ya, belum kenal juga kan sesama kalian kan. Kemudian yang kedua
Itu overview singkat dari saya selaku fasilitator tentang substansi dari agenda ke-1. Dan pertemuan terakhir, materi kita terakhir nanti, kita akan membicarakan tentang tugas-tugas asinkronus yang harus kalian lakukan selama 3 hari ini. Ya, hari 1, hari kedua, dan hari ketiga. Oke, baik, kita mulai. Jadi untuk kegiatan pertama kita perkenalan, ya. Dimulai dari saya dulu. Itu ada nama saya Alam Sahril, ya. Sehari-hari saya seorang widaiswara di BKPSDM Kota Lubuk Linggau. Jadi kalau diklat itu pengajarnya namanya widaiswara. Kalau kalian kuliah dulu pengajarnya dosen kan. Waktu masih sekolah pengajarnya namanya guru. Nah, kalau yang dunia kepelatihan, khususnya pelatihan ASN, itu namanya Widya Iswara. Sering disingkat WI, ya. Sering disingkat WI. Oke. Saya jadi Widya Iswara dari tahun 2009 sampai dengan sekarang, ya. Kurang lebih sudah hampir 15 tahun, ya. Sebelumnya saya seorang guru, I am an English teacher, saya seorang guru di STM Negeri Lubuk Linggau. Sekarang namanya SMK Negeri 3 Lubuk Linggau, ya. Oke, kemudian cukup itu ya. Ya, mungkin ada yang dari Muratara. Kalau saya di Linggau atau kalian nanti kalau ke Linggau silakan, kalau mampir saya tinggal di Tabajemekeh namanya, Jalan Kerinci 2, ya. Nanti kalau kalian yang di luar kota Lubuk Linggau, kalau ke Linggau silakan, kalau mau main ke Lipo Mall itu dekat rumah saya itu mall, ya. Nah, gitu. Oke. Ya, kemudian latar belakang pendidikan, saya S1 S2-nya pendidikan bahasa Inggris di Universitas Sriwijaya, kemudian S3-nya manajemen administrasi pendidikan di Universitas Bengkulu, ya. Oke. Apa lagi ya? Saya cukup ya. Baik. Kita akan lanjutkan dari kalian singkat saja mengingat waktu ya. Jadi silakan perkenalkan saja nama dan unit kerjanya di mana, ya. Oke, kita mulai di sebelah kanan saya ada Elvina Damayanti. Silakan, Vina. Baik, terima kasih Pak Alam Syahril. Atau kalau Rekan-rekan, kepanjangan panggilnya Pak Aril. Aril itu oh, singkatan Alam Sahril. Ana di depan, Rilnya di belakang gitu, Vin. Ya. iya, iya baik, terima kasih Pak Aril. Ya, kalian Simpelnya. luar biasa gitu ya. I- Iya. Izin Bapak, izin teman-teman semua, perkenalkan, saya Elvina Damayanti, Hmm. asal dari Musiraus Utara, dari unit kerja BKPSDM Musiraus Utara. Di bidang atau di subit apa atau di sekretariat, Vin? Di bidang manajemen kepegawaian, Pak, ada pengembangan kepegawaian, Pak. Yang kabitnya Bu Ian itu bukan ya? Bukan, itu bidang diklat, ini kabitnya Pak Riza Palepi. Karena Bu Ian ini baru selesai PKA di sini. Iya, Iya, Bu itu Ian. bidang diklat, Pak. Oh, bidang diklat ya. Iya, Pak. Kemarin minggu kemarin penutupannya. Iya, Oke, Pak. thank you, Vin. Vina tinggal di Rupit atau di Linggau? Di Linggau, Pak. Oh, di Sama Linggau. orang Linggau. Tetanggaan kita ya. Iya, Pak. Iya, pasti tahu Taba Jabeke. Lipo pasti tahu ya. Iya, Pak. Iya, JM. Tepatnya lebih ke JM, Pin, di sebelah JM. Oh, deket, Pak. Vina di mana? Kalau sekarang di Mesat, Pak, tempat Ibu. Oh, Mesat. Iya, Pak. Mesat Jaya, Mesat Seni ya. Di Perumpol, Pak. Oh, yang di apa arah ke Jalan Poros itu ya. Iya, Pak. Oh, Benar. iya iya iya. Oke, thank you, Ya, Vin. terima Jadi kalau kasih, kalian mau lihat Pak. ke tempat Pina nanti kalau klasikal yang di luar kota melewati jembatan layang tempat Pina tuh. Iya, Vin ya. Iya, Iya, Pak. ada flyover. Thank you, Vin. Bawa Iya, Pina ada Alma. Pak. Ini namanya agak mirip sama saya nih, Alma Alam gitu ya. Oke, silakan Alma. Baik, Pak, terima kasih. Perkenalkan Pak Ariel dan teman-teman semuanya. Nama saya Dr. Alma Julita, berasal dari instansi UPT Puskesmas Rantel Ikil, Muara Bungo. Oh, Muara Bungo. Oh, kemarin Iya. di angkatan 7 saya ngajar ada siapa ya dari Muara Bungo? Dokter juga Gita atau siapa ya? Oh ya, Tante Hami itu, Gita Pak. ya. Ya, kemarin Iya, saya di angkatan mereka kan mulai kemarin tuh. Muara Bungo juga ya. Itu kecamatan apa itu, Alma? Kecamatan Jujuhan, Pak.
Oh, Jembatan Tujuhan ya. Oke, oke, oke. Karena tahun kemarin ada beberapa yang camat Muara Bungo, pokoknya Eselon 3 Muara Bungo PKA-nya ke sini kemarin-kemarin. Ada yang dari camat, yang saya tahu tuh yang bimbingan saya ada yang camat 2 orang. Camat Batin 7 dan camat Muko 2, bermuka 2. Batin muka 2, muko-muko ya. Iya. Oke, thank you, Dok. Sebelahnya ada Werdo. Hai Pak, pagi semuanya. Ya, Werdo. Perkenalkan nama saya Werdo Primus Julinaldi, biasa Hmm. dipanggil Werdo. Ya. Dari Inspektorat Daerah Kabupaten Musirawas Utara. Hmm. Ditempatkan di mana, Werdo? Di Irban atau di sekretariat? Satu Pak, di Irban Pak, Irban Inspektur ya. Pembantu Wilayah 1 Pak. Oke. Ya. Terima kasih Ya, Pak. oke. Jadi pembantu kamu ya? Iya Pak. Oh, inspektur pembantu katamu tadi. Oke, thank you, Iya Pak. Werdo. Ya, you're welcome Pak. Oke, next ada Gustina. Ya, Gustina. Gustina dari mana nih? Iya Pak, terima kasih Pak. Eh, Perkenalkan nama saya Gustina Aziza dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo Pak. Oh, peternakan dan perikanan ya. Iya. Oh, beda. Dulu ada yang tahun bungo yang kemarin itu ada juga sih. Saya nggak tahu peternakan atau perikan ya, Pak Nurdin itu ya. Ada dari. Eh, Dinasnya jadi satu Pak, Dinas Peternakan dan Oh, jadi Perikanan. satu ya. Iya. Hmm. Pak Nurdin Agustina masih ditempatkan di mana, Agustina? di itu Pak, bidang perikanan JF, Oh, pengelola produksi perikanan tangkap. oh, memang Agustina SPI ya, Sarjana Iya. Perikanan. Oh, Ha. gitu. Oke, ya, 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 ya. Wah, nanti pasti analisis isu, nanti saya jelaskan isu tentang Fishbone pasti tahu dia. Karena Fishbone tulang ikan ya, berhubungan dengan ikan. Oke, thank you Gustina. Gustina dari Sama-sama Bungo Pak. sama dengan Alma ya. Sudah kenal Iya, sebelumnya sama Alma, Gustina? sudah Pak. Oh, sudah ya. Ya, Sudah. sama-sama dari Bungo Mm-mm. ya. Iya. Oke. Yang ribut kamu dua ya. Akur-akur ya. Ya, Iya Dok Pak. ya. Iya. Oke, lanjut. Sudah Gustina ada Indah. Baik Pak Ariel, mohon izin Pak dan teman-teman Oke. sekalian, perkenalkan nama saya Indah Cahyati, biasa dipanggil Indah, unit kerja dari Sekretariat Daerah Muara Bungo, Pak. Oh, di bagian apa ini, Indah? Bagian pengelolaan pengadaan barang dan jasa, Pak. Oh, aduh, di bagian-bagian yang ini ya, lumayan sibuk dan apa ya, melelahkan ya Indah ya. Tapi mungkin belum ya, belum terasa ya. Nanti kalau wah pas mau pengadaan, Baru, ya biasanya orang barang jasa ini HP-nya lebih dari satu nih. Indah ada berapa HP-nya? baru satu, Pak. Oh, baru satu. Nanti kalau hilang C Baru, beli satu lagi ya. Sekarang kan masih 80% ya Indah ya. baru, Pak. Oke, oke, thank you Indah. Dari Muara Bungo. Next ada Anggi. Ini Anggi Marito bukan? Bukan ya? Izin Oke. perkenalan Bapak dan teman-teman semua. Nama saya Anggilo Setiawati dari instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari Muratara. Oke, Bangpol ya. Oke, Ya, Bangpol Muratara ya. Oke, oke, thank terima you kasih. Anggi. Di bidang apa Andi? Ditempatkan di bidang apa Anggi? Di Wasbang, Pak. Oh, Wasbang ya. Mantap tuh. Ini ada agenda satu ada Wasbang nih. Nanti kita Anggi saja deh nanti yang cerita-cerita tentang Wasbang ya. Kan bidangmu Baik, itu. Iya, oke, thank you Andi. Baik, Terus Pak. ada Prasuda ya. Silakan Pras. Bapak, terima kasih Pak Ariel. Izin Bapak, izin rekan-rekan semua. Nama Prasidyo Alfisandi, panggilan Yuda. Saya dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo, Pak. Siap, terima Oh, kasih Diskup Pak. ya. Oh, dulu Siap, STTR Pak. ya Yuda ya. Iya Pak, saya dari STTD dulu STTD Pak. ya. Siap, iya Pak. Kemarin ada kayak nggak salah dari Bungo angkatan sebelumnya. 6 Pak. Enggak yang Iya, angkatan golongan 2 yang ya, ada ya? ketiga. Enggak, yang golongan 2 ada nggak? Iya ada Pak. Si siapa namanya? Ada Rizky. Pak. Udah mulai dari awal. Iya. Iya, Rizky Sabanari Pak ya. Ya, yang Rizky Iya, bimbingan benar, Pak. saya itu udah. Pasti tahu Oh dia. iya Pak. Tanya aja. Coach Ariel tahu Siap nggak? Pak, Coach Ariel siap. tahu. Dia udah seminar kan? Siap, siap. Udah seminar. Siap, iya Pak. Udah rancangan Pak. Siap. Oke, oke Yuda.
Next ada Mei Lani. Mei. Selamat pagi Pak Ariel dan teman-teman. Oke. Izin perkenalan, saya Melani Kartikasari dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musiraus Utara. Oh, Bapeda Terima ya. kasih. Iya. Oke, ini orang Bapeda ini kerjanya nuyul terus ini ya. Kan cari duit. Iya. Habis nuyul duitnya diserahkan ke BPKAD ya Mei ya. Iya, betul Pak. Iya, jadi tukang cari duit Mei ini. Suka ngumpul Pak. Iya, tukang ngumpul duit ya. Iya, Oke, hemat-hemat ya Mei ya. hematnya Pak. Oh, hemat nih ya. Apalagi masih 80% ya Mei ya. Iya Pak. Mei tinggal di Rupit atau di Linggau Mei? Kalau sekarang di Linggau Pak, balik Linggau. Oh, masih balik ke Linggau, bolak-balik Iya, Linggau ya. iya. Ya, hati-hati kalau naik. Naik apa? Naik travel atau rombongan sama temannya? Naik travel Pak. Oh, naik travel ya. Yang Hmm. nyegat-nyegat jalan kayak gini tuh ya. Di depan Simpang Raya ya. Gini ya. Depan Tom Pak. Iya, depan Simpang Raya kan Mei? Iya Pak. Iya, karena pengalaman saya pernah ke Rupit itu pas pulang, kebetulan saya sendirian, ada yang dada-dada gitu. Saya ajak aja, sudah ajak aja teman ngobrol gitu kan. Jadi pas turun dia mau bayar, nggak usah lah, biar ada teman saya kata saya ke Linggau. Ternyata guru dia dari Iya. Karangjaya. Oke, oke Mei, hati-hati kalau di jalan Mei ya. Iya Pak, Ya, terima ingat pesan kasih. tulus ya, hati-hati di jalan. Ke sebelah Mei ada Feti. Feti? Baik, Pak. Mohon Hmm, izin, Bapak ya Ariel, Bu Feti. Rizka, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Feti Anjani, Unit Kerja Dinas Sosial Kabupaten Muratara. Oh, Dinsos, Ya, Dinsos. Pak. Oh, sama dengan Mei juga ya. Jadi yang di Muratara ini Mei, Vina tadi ya, dari Muratara ya. Bapak. Tapi tinggal di Rupit ya, Fet ya. Di Linggau, Pak. Oh, kamu nih cari duitnya di Muratara, buangnya di Linggau. Iya, ini Vina, Mei ini cari duitnya di Muratara kamu ya. Iya, oke. Baik, terima kasih Feti. Ada yang baru nih ya, Dodi. Ya, Dot. Ngapa Dot? Kau pagi-pagi Selamat lamanya, pagi, Dot? Pak. Tidak, Pak. Ngeri kami nengoknya. Apa marah kau? Ya, Dot. Tidak, Pak. Oke, baik. Selamat pagi, Pak dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Dodi Pradana, unit kerja di Kecamatan Rawas Ulu. Rawas Ulu apa Ulu Rawas, Dot? Rawas Ulu, Pak. Rawas Ulu itu Sarolangun ya. Ya, Sarolangun, Pak. Kalau Ulu Rawas, kuda apa namanya? Muara Eh, Kulam ya. Muara Pulam, Napak Oh, Licin, Ulu Rawas, oh Pak. gitu ya. Masih ada bakso daging kerbau di situ di Rawas Ulu. Masih, Pak. Itu ya. Ah, Masih. Mei pasti enggak tahu orang-orang ini orang Barat tahu kalau di Rawas Ulu tuh ada bakso dagingnya daging kerbau. Ya enggak? Tak Oke, kata Dodi kayak diajaknya gak lagi. Feti, Mei, Evina yang dari Muratara diajaknya ke Saralangun kayak ya. Iya. Tapi Dodi enggak tinggal di Saralangun ya, Dad ya? Di Sarolangun, Pak, tinggal, Pak. Oh, tinggal Saralangun. Ya, Pak. Oke. Oke, thank you. Terima kasih semuanya. Baik, kita akan lanjutkan masuk ke kegiatan kita kedua, yaitu overview materi agenda 1 ya. Baik, izin saya share screen. Eh, ini nggak usah dicatat juga nggak apa-apa, nanti saya kasih linknya ya, kalau misalnya ini. Ya, nanti saya kasih linknya kalau mau dibuka kembali. Nggak banyak kok materinya, slide-nya sedikit. Ya, oke. Baik. Jadi seperti yang saya katakan di awal bahwa kita belajar per agenda. Nah, agenda 1, ya. Agenda 1 nama agendanya sikap perilaku bela negara. Yaitu nama agenda kita di agenda 1 ini. Nah, agenda 1 ini ya. Jadi deskripsinya agenda 1 ini memberikan atau membekali kalian selaku peserta latsar dengan pemahaman mengenai wawasan kebangsaan ya dan juga pemaknaan nilai-nilai bela negara ya. Sehingga diharapkan nanti kalian lebih tebal lagi, lebih kuat lagi ya sikap perilaku bela negara ya. Oke, nah itu deskripsi singkatnya.
kemudian tujuannya, hasil belajar yang diharapkan setelah kalian mempelajari agenda 1 ini. Jadi setelah kalian belajar agenda 1 ini, maka diharapkan kalian mampu memahami wawasan kebangsaan dan juga bisa menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam pelaksanaan tugas sehari-hari kalian sebagai seorang aparatur sipil negara. Ya, oke. Nah, untuk materi pokoknya itu ada 3, ada wasbang dan nilai-nilai bela negara, ada analisis isu kontemporer, dan ada kesiapsiagaan bela negara. Nah, ketiga materi ini itu dalam agenda ke-1 ini menjadi mata pelatihan, ya. Jadi ada 3 mata pelatihan di agenda ke-1 ini, ya. Nah, 3 mata pelatihan ada 3 modul. Mungkin kalian sudah buka modulnya ya. Kemarin sudah belajar MOC belum kamu? Sudah kan? Sudah ya? Sudah dilihat belum modul-modul yang ini ya, agenda 1 ini? Sudah dibuka. Sudah juga. Benar Dot, sudah nih Dot ya? Sudah dibaca. Sudah dibaca. Ya. Ya, gitu ya. Jadi ada 3 mata pelatihan di agenda 1 ini, ya. Ada 3 pelatihan di agenda 1 ini. Baik, sekarang kita masuk materi pertama, singkat saja, wasbang dan nilai-nilai bela negara. Kita mulai dari wasbang. Jadi pada intinya wasbang itu bagaimana cara pandang kita selaku warga negara Indonesia terhadap kedaulatan Indonesia, terhadap kedaulatan bangsa Indonesia. Jadi bagaimana cara kita memandang bangsa Indonesia ini sebagai suatu kesatuan, ya. Jadi bagaimana kita melihat bangsa Indonesia ini bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita, kemudian cara berbangsa dan bernegara kita itu dilandasi pada satu kesatuan yang didasarkan pada jati diri bangsa. Itu ya. Baik. Nah, konsensusnya ada 4 konsensus atau sumber utama dalam pembelajaran keberbangsa dan bernegara ini, wasbang ini. Itu ada Pancasila, kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945, ada Bhinneka Tunggal Ika, dan ada NKRI. Nah, Pancasila dijadikan konsensus karena Pancasila itu merupakan dasar negara kita, ideologi kita. Satu-satunya ideologi kita bangsa Indonesia adalah Pancasila. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan yang mengatur kita dalam berbangsa dan bernegara. Ya, Bhinneka Tunggal Ika itu berbicara tentang keragaman suku. Jadi walaupun kita beragam-ragam suku bangsa, adat istiadat, tapi kita tetap satu, namanya Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, maka kita akan melihat bangsa kita ini sebagai suatu negara kesatuan. Walaupun kita terdiri dari pulau-pulau, pulau-pulau itu tidak kita katakan dipisahkan, tapi disatukan. Ya. Jadi kita negara kesatuan Republik Indonesia ini disatukan oleh pulau-pulau, bukan dipisahkan oleh pulau-pulau ya. Oke, maknanya kalau disatukan itu berarti kita dalam satu kesatuan ya. Oke. Baik. Nah, kemudian nilai-nilai bela negara masih di materi yang pertama ya. Jadi nilai-nilai bela negara kita berbicara tentang nilai ya. Kalau dulu orang beranggapan bahwa kalau bela negara itu kesannya perang gitu ya. Kalau zaman penjajah dulu, ayo kita tunjukkan ya sikap bahwa kita mengamalkan nilai bela negara dengan berperang mengusir penjajah. Itu dulu. Kalau sekarang tetap ya nilai bela negara itu tetap kita amalkan, tetap kita hayati dalam diri kita, tetapi itu merupakan suatu tekad, sikap dan perilaku. Jadi bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bertindakan, itu dalam hubungannya menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Ya, jadi sekarang semangatnya, ya semangat bela negara dari pahlawan kita di masa penjajahan dulu, nah tetap kita ikuti
Ya, tapi bukan dalam rangka mengusir penjajah, tapi bagaimana kita menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa dan negara. Ya, itu yang dimaksud dengan bela negara. Jadi bela negara itu lebih kepada sikap dan perilaku. Bagaimana sikap kita dan perilaku kita selaku warga negara Indonesia. Oke, gitu ya. Nah, nilai-nilai bela negara itu ada 5. Yang pertama ada cinta tanah air, kemudian sadar berbangsa dan bernegara, kemudian setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kita selaku warga negara harus selalu memiliki kemampuan awal bela negara. Tuh, ya. Oke, nah masing-masing nilai ini itu memiliki indikator-indikator. Nilai pertama yaitu cinta tanah air. Indikatornya adalah menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh wilayah Indonesia. Jadi ada 5 indikator ya. Jadi ada 5 indikator ya dari nilai bela negara. Yang pertama yaitu cinta tanah air. Ya. Jadi ketika kita menjaga tanah dan pekarangan, kita sudah menunjukkan bahwa kita memiliki atau mewujudkan nilai bela negara, cinta tanah air. Kemudian ada jiwa raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Kemudian ada jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Kemudian menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, kemudian bangga menggunakan hasil produk bangsa dan negara. Nah, indikator-indikator inilah yang kita taati, yang kita jalankan, yang kita wujudkan dalam sikap perilaku kita, dalam kegiatan, tindakan, dan sikap dan tindakan kita ya selaku warga negara. Nah, misalnya kita ambil misalnya yang simpel saja, yang sederhana saja, nomor 5 misalnya bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Nah, salah satu produk kebanggaan bangsa Indonesia yang merupakan ciri khas ke Indonesia adalah batik. Ya, jadi ketika kita memakai batik, ya, kebetulan saya pakai batik ya, dan saya penggemar batik ya. Iya, saya lebih suka pakai batik daripada pakai pakaian yang formal ya. Oke, ya, ketika kita memakai batik, nah, kita sudah mewujudkan atau kita sudah menunjukkan bahwa kita punya nilai bela negara, cinta tanah air. Apa itu? Yaitu dari indikator bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Ya. Oke. Kemudian contoh lagi misalnya masih di bangga menggunakan produk, ketika kita lebih bangga mengkonsumsi atau menikmati masakan-masakan atau makan makanan khas Indonesia daripada dari luar Indonesia. Ya, ketika kita misalnya lebih memilih makan empek-empek, makan pindang rupit daripada makan burger, nah, itu sudah menunjukkan bahwa kita memiliki atau mewujudkan nilai bela negara, cinta tanah air. Oke, baik. Ada yang bisa memberikan contoh lagi? Contoh perwujudan salah satu indikator dari nilai bela negara, cinta tanah air. Silakan. Siapa saja boleh. Oke, boleh raise hand, boleh langsung open mic. Ya, silakan. Yo, Feti. Tadi diomong Pak Sigit apa, Feti? Raise hand-nya. Oke, kamu besok Maaf ditanya. Pak, di laptop Feti ini nggak ada fitur raise hand-nya, pakai yang all company itu nah Pak. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Jadi raise hand-nya masih manual ya, belum digital ya. Kemarin katanya tinggal angkat tangan gini langsung muncul fitur raise hand-nya. Jadi Oh dicoba, gitu. nggak muncul-muncul. Oh, coba angkat tangan dua gini. Oh, masih tidak mau juga ya? Ya udah kalau gitu ganti aja deh perangkatnya. Perangkat yang lama kasihkan Dodi. Oke, Pat, silakan. Izin menjawab yang tadi Pak terkait salah satu contoh dari cinta tanah air, bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia, itu salah satunya kita menggunakan, bagi kami para perempuan itu menggunakan produk buatan Indonesia seperti Wardah gitu.
Oh gitu. Atau tas tas itu ya? Ya, Artinya kita lebih suka, kita lebih bangga menggunakan misalnya apa ya, sepatu Cibaduyut misalnya kan, daripada sepatu-sepatu yang branded-branded luar gitu kan. betul, Pak. Ya, oke. Tapi kalau ada duit, jadi juga ya Pet ya. Kita lebih suka dengan menggunakan tas-tas kalau perempuan ini misalnya tas-tas yang buatan Indonesia gitu kan. Ya daripada tas-tas yang kremes, apa kremes ya merek tas itu ya? Ya Hermes. kremes itu atau Casablanca gitu kan. Apa itu ya atau tulang iga ada itu kan apa namanya tuh Kak itu. Iya. Gitu ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya gitu. Itu bagus sekali Peti. Contohnya bagus sekali ya dari Cinta Tanah Air. Oke. Baik kita apresiasi pendapat Peti dengan sama-sama kita kasih tepuk salut. Tepuk salutnya begini. Tepuk salut, prok prok prok, salut salut, prok prok prok, salut salut, prok prok prok, salut. Sekali lagi salut. Gitu. Ayo coba latihan kita tepuk salut karena Peti sudah menjawab. Untuk Feti Anjani, mari sama-sama kita kasih tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. 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 Oke, bagus sekali ya. Makasih Peti. Kemudian nilai yang kedua itu kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, itu ada 5 indikatornya, ya. Jadi ada 5 indikatornya, ya. Yang pertama kita berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Tapi kalau kita di ASN, ya kita tetap menjaga netralitas kita sebagai ASN, yaitu kita tidak berpihak pada salah satu partai politik. Kita tidak ikut politik praktis ya. Kamu sebelum diangkat jadi CPNS ini, ada enggak yang sudah jadi anggota partai? Nah, ngundurkan diri kamu ya. Ya, ngundurkan diri. Ya, karena sudah di Undang-Undang ASN bahwa kita seorang ASN itu harus menjaga netralitas kita, ya. Oke. Tapi ketika kita aktif di organisasi profesi, ya, maka kita sudah menunjukkan nilai-nilai bela negara yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Contohnya Dokter Alma tadi ya, mana Dokter Alma tadi ada ya. Nah, misalnya Dokter Alma. Dokter Alma itu seorang dokter kan. Nah, dokter itu ada organisasi profesi namanya Ikatan Dokter Indonesia. Nah, ketika Dokter Alma misalnya aktif di ID, ya, aktif di ID, mungkin kalau ada kegiatan di ID dia berpartisipasi gitu kan. Oke, maka Dokter Alma itu sudah menunjukkan sikap bela negara, kesadaran berbangsa dan bernegara dari indikator berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Lebih tepatnya dalam organisasi profesi. Ya, Dokter Alma ya. Nah, Iya, Dokter siap, Alma Pak. anggota ID enggak Dokter Alma? Anggota ID, Pak. Anggota ID. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa Dokter Alma sudah oke. Nanti kalau tugas saya dari ini ambil yang ini saja Dokter Alma salah satunya ya yang aktif atau menjadi anggota organisasi Ikatan Dokter Indonesia, organisasi profesi. Oke, kemudian menjalankan hak dan kewajibannya. Apa hak dan kewajiban kita? Ya, nah hak dan kewajiban kita ada di undang-undang. Ya, oke. Salah satunya itu penjabaran dari Undang-Undang Dasar bahwa sebagai kewajiban kita ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara kita, ya, membayar pajak misalnya, ya, gitu. Dodi, kau ada motor, nah kau bayar pajaknya Dodi. Nah, kalau kau tidak bayar pajak motor, di mana nilai bela negaramu, kesadaran berbangsa dan bernegara? Ya, motor kau mati pajak tak Dodi? Tidak ya? Nah, oke, bagus. Artinya sudah menunjukkan sikap bela negara, kesadaran berbangsa dan bernegara, ya. Oke, jadi dia dengan misalnya membayar pajak kendaraan gitu. Ya, berada berpikir, bersikap dan berbuat baik terhadap bangsa dan negara. Nah, ya. Jadi kita berikan kira-kira apa sih yang bisa saya perbuat buat negara saya ini? Nah, ya, tidak harus besar, mulailah dari hal-hal yang kecil, ya.
Oke, berbuat baik itu tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar, tapi bisa dari sesuatu yang kecil. Kemudian ada juga indikatornya ikut serta dalam pemilihan umum, ya. Oke. Kemarin nggak ada yang golput kan? Nggak ada ya, semuanya ikut nyoblos semua kemarin ya. Ya itu artinya sudah menunjukkan nilai bela negara. Dan kemudian yang terakhir berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Nah, ini indikator-indikator dari nilai bela negara yang kedua, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Baik, kemudian yang ketiga, itu nilai bela negara kita harus memiliki keyakinan bahwa Pancasila itu sebagai satu-satunya ideologi bangsa. Di situ ada 5 indikator, ya. Kita harus paham nilai-nilai terkandung Pancasila, kita juga mengamalkan, ya. Bukan hanya paham, tapi kita amalkan, dan kita jadikan Pancasila itu sebagai pemersatu bangsa. Dan juga dari nilai-nilai itu bisa kita kembangkan lagi. Dan yang terpenting kita yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara, ya. Kita harus yakin bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara. Oke. Nah, bagaimana contoh penerapannya? Bagaimana contoh penerapannya? Coba kita lihat misalnya yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Seperti kita tahu, Pancasila itu kan panca 5 kan? Nah, jadi ada 5 nilai. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, nanti di nilai itu kan ada lagi sub-sub indikatornya. Kalau saya dulu waktu tamat SMP mau masuk ke SLTA, dari SLTA mau kuliah itu kami dulu ada namanya penataran P4 ya, masih zamannya Presiden Soeharto dulu. Nah, itu jadi kita belajar itu tentang nilai-nilai Pancasila itu, bagaimana mengamalkan nilai-nilai Pancasila ya. Jadi contohnya mengamalkan nilai Pancasila, salah satu nilai dari Pancasila, nilai yang pertama itu ketuhanan. Nah, jadi indikator dari ketuhanan salah satunya adalah menjalankan ajaran agamanya sesuai agamanya sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Jadi kalau kata kita Islam misalnya sholat 5 waktu, sholat wajib 5 waktu. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa kita mengamalkan sila ketuhanan, mengamalkan nilai-nilai ketuhanan. Oke, ya. Oke. Nah, itu nilai bela negara yang ketiga. Nilai bela negara yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ya. Oke, itu ada 5 indikatornya. Oke, ada 5 indikatornya. Langsung saja ada yang bisa memberikan contoh penerapan atau perwujudan dari nilai-nilai ini. Dari indikator-indikator nilai keempat bela negara ini, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Silakan, ada yang bisa memberikan contoh. Ambil salah satu indikatornya, kemudian tunjukkan, jelaskan penerapannya bagaimana. Ada yang bisa? Silakan. Yud, menurutmu gimana Yud? Yuda. Siapa? Ya, menurutmu apa Rud? Contoh kegiatannya Rud? Yud. Jadi mungkin saya ambil bagian contoh gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan, Pak ya. Ya, contohnya gimana Yud? Jadi misal ada masyarakat yang kesulitan gitu, Pak. Walaupun mungkin bukan di bagian kita atau bagaimana, cuman sebisanya mungkin kita bantu kebutuhan masyarakat tersebut, Pak, gitu. Kesulitannya kesulitan apa, Yud? Lebih jelas lah kesulitan apa. Misalnya izin Pak, misalnya ada satu permasalahan. Kok saya kan di bidang ini, Pak, di bidang perhubungan kan, Pak. Nah, jadi misalnya ada satu masyarakat yang ingin mendirikan bangunan, itu kan butuh andalalin, Pak. Dia kan nggak tahu nih ada dokumen-dokumen dan berkas-berkas yang harus diurus dulu sebelum mendirikan bangunan. Nah, di situ satu kewajiban bagi saya, apalagi di bidang perhubungan itu untuk membantu
masyarakat tersebut, Pak, untuk memudahkan jalannya dalam mencari dokumen tersebut dan membuat dokumen tersebut gitu, Pak. Izin, Oh Pak. gitu. Izin Oke, izin. ya bagus sekali contohnya. Ya, itu yang berhubungan dengan pekerjaan ya, berhubungan dengan pekerjaan. Jadi contoh dari Yuda itu gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Ya, oke. Contoh lagi, ada lagi bisa memberikan contoh? Jadi kalau Yuda gemar membantu sesama warga negara yang kesulitan, ketika misalnya Yuda melaksanakan tugas misalnya di jalan, kemudian ada Dodi lewat bawa motor, kehabisan minyak, nak beli minyak dompet AKT, nah Yuda bersedia bantu ya Yuda ya? Bersedia, Pak, bersedia. Oh, bersedia. Janji Pak. itu. Ingat ke Dot? Aman itu, Pak, aman. Kau ke Bungo Dot, pas kau ke Bungo, kau ini lewat, nah pas Yuda, Yuda, gitu kan, kata kau kemarin untuk belajar, kau bersedia membantu, mana bantu dulu beli ke minyak motor nih, gitu ya. Oke, oke, oke. Baik, ada lagi bisa memberikan contoh, satu lagi. Nomor 1 atau indikator nomor 2 atau nomor 4, nomor sudah ya, nomor 3 atau nomor 5 gitu. Izin, Pak. Ya, silakan. Menurut saya, untuk contoh poin pertama, yakni bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara, itu bisa dicontohkan dari bagaimana perjuangan Pak B.J. Habibie sewaktu muda untuk banyak belajar terkait teknik dirgantara, yang kemudian sampai dengan hari ini banyak membantu dalam perkembangan teknik dirgantara di Indonesia. Oh gitu, dari segi tokoh ya. Dari tokoh misalnya Pak B.J. Habibie bagaimana dia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirnya untuk kemajuan bangsa dan negara. Oke, bagus. Kalau dari pribadi Mei gimana Mei? Menurut Mei? Kalau dari saya pribadi, momen dan kesempatan sebagai CPNS ini yang kemungkinan besar akan mengantarkan saya menjadi istilahnya abdi negara yang berdedikasi tinggi serta berperan penting dalam pengembangan masyarakat. Itu contohnya apa? Contoh kegiatannya Mei? Kalau Mei tadi di ini ya, di inspektorat ya? di Bapenda, Pak. Oh, di Bapenda ya, di Bapenda. Ya. Oke. AK potensi. Kalau untuk contohnya mungkin karena saat ini kami juga ada kegiatan Satgas atau Satuan Tugas Pendapatan. Nah, jadi kami dalam rangka juga untuk peningkatan apa ya istilahnya potensi pajak dan retribusi daerah, Pak. Nah, dari potensi yang ada kami kumpulkan untuk selanjutnya ditindak lebih jauh sehingga hal ini akan mempengaruhi PED daerah dari Kabupaten Musirawas itu sendiri. Satgasnya itu ke lapangan atau kemana, Mei? Iya, ke lapangan. Kita ada 3 objek, ke desa, ke lapangan, maupun ke OPD-OPD terkait. Nah, desanya itu ada nggak desa yang jauh dari ibu kota kabupaten? Kalau saat ini ada yang lumayan jauh itu kalau tidak salah di Ulu Rawas, Pak. Jadi baru ada beberapa desa yang kami kunjungi karena memang akses di sana juga agak lumayan waktu. Iya, betul. Nah, itu contoh itu, Mei. Itu contoh, Mei. Jadi contoh yang Mei bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa negara. Yang tadi contohnya misalnya ketika ikut dari anggota Satgas ke desa yang jauh, aksesnya susah, itu kan perlu waktu dan tenaga juga, kan gitu kan? Iya, kan perlu waktu. Ya kadang-kadang pegawai lain mungkin PNS lain jam 4 sudah pulang karena susah, jam 6 baru nyampe Rupit misalnya. Gitu kan. Oke, nah itu juga termasuk mengorbankan waktu. Nah itu contoh yang bagus sekali, Mei. Nah itu contoh yang bagus sekali ya. Jadi misalnya contohnya jadi berperan atau misalnya ikut serta dalam misalnya pembinaan atau apalah gitu ya namanya ya ke desa yang jauh dari ibu kota kabupaten seperti itu. Oke. Baik, untuk Yuda dan Mei sama-sama kita apresiasi dengan berikan tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. 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 Ya. Nah, dan yang terakhir adalah nilai bela negara memiliki kemampuan awal bela negara. Dikatakan memiliki kemampuan awal bela negara, maksudnya gini, ketika misalnya
terjadi ancaman, nah kita sebagai warga negara, ancaman terhadap kedaulatan negara kita sebagai warga negara ya harus siap, ya harus siap. Nah siap di sini siap jiwa dan raga, ya gitu, fisik dan psikis. Makanya kalau kita lihat indikator-indikator itu ada 4 itu. Nah, dan ada yang pertama memiliki kecerdasan emosional, memelihara jiwa dan raga, bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, kemudian gemar berolahraga dan senantiasa menjaga kesehatan. Ya, oke. Contohnya misalnya Vina, mana Vina? Oke, Vina ya, Elvina. Iya, Pak. Elvina kan tinggal di Linggau tadi ya? Apa di Iya, Linggau? lagi di Linggau sekarang, Pak. Lagi Linggau. Misalnya Elvina setiap hari Minggu misalnya ya jogging di TOS misalnya. Orang Linggau biasanya TOS ya, di Taman Olahraga Silampari. Nah, itu sudah merupakan perwujudan dari nilai bela negara terakhir, memiliki kemampuan awal bela negara. Karena dengan rajin jogging, mungkin setiap hari Minggu misalnya jogging di Taman Olahraga, maka menunjukkan bahwa kita gemar berolahraga dan memiliki kemampuan awal bela negara. Tubuh kita akan sehat. Walaupun joggingnya 15 menit, jajannya 50 menit. Karena di sana banyak jajanan ya, Pin ya? Iya. Iya, benar, Pak. Iya. Ya kan, Pin pernah kan pindah ke situ kan? Banyak jajanan ya? Sering, Pak, tiap minggu. Nah itu contoh, Pin. Itu contoh dari perwujudan nilai bela negara milik keumpamaan bela negara ya. Oke, jadi kalau misalnya Pina ditanya oleh wong tuanya, kau ini kemana? Tiap minggu ke jajan ya? Tidak, Bu. Aku ini nurut saran Pak Aril. Kata Pak Aril, nak memiliki kemampuan bela negara itu salah satunya gemar berolahraga. Nah, gitu ya. Ya, kalau memang itu jajan ya itu anggap saja efek sampingnya ya. Karena tak tahan dengan godaannya ya. Iya, nanti kalau kalian yang dari luar kota Linggau, dari Bungo, nah mintalah ajak dengan Vina nanti pas hari Minggu misalnya kan, ya Vin, ajak Vin yang kata Pak Aril ini tuh, tempat jogging tuh, gitu ya. Siap, Pak. Boleh kata Vina, tapi siap banyak-banyak bak duit ya Vin ya. Ya. Budget masing-masing, Pak. Oh, budget masing-masing. Karena masih 80% ya Vin ya. Iya, gajinya masih 80%. Oke. Kemudian ada lagi contoh, ada yang bisa memberikan contoh satu. Selain contoh saya tadi, misalnya Vina, misalnya tadi kan, ya setiap minggu jogging misalnya. Dan misalnya seminggu sekali jogging seperti itu. Ada lagi bisa memberikan contoh? Yo. Masih dalam gemar berolahraga senantiasa menjaga kesehatan, ada lagi contohnya misalnya. Ayo, yang menjaga kesehatannya gimana cara menjaga kesehatannya tuh? Selain berolahraga. Dokter Alma pasti tahu. Gimana? Coba, ayo siapa yang bisa memberikan contoh? Yang menjaga kesehatan. Misalnya apa? Misalnya apa tadi? Menghindari atau rajin mengkonsumsi sayur-sayuran. Nah, benar, rajin Buah-buahan, mengkonsumsi ya. sayur-sayuran, menghindari makanan-makanan junk Junk food, itu kan. Nah, itu termasuk menjaga kesehatan kan? Iya, oke, ya. Iya. Baik. Kita lanjutkan. Sebelum saya masuk ke materi yang kedua, ada pertanyaan tentang ini milenial bela negara. Belum ya? Oke. Baik, kita akan lanjutkan ke yang kedua. Yang kedua itu analisis isu kontemporer. Ya. Nah, kenapa isu kontemporer ini dimasukkan dalam sikap perilaku bela negara? Jadi isu kontemporer itu kalau kita lihat dari maknanya, ya, kalau kita lihat dari maknanya, isu itu merupakan sesuatu yang memang benar-benar terjadi, ya. Beda dengan gosip. Kalau gosip itu kan belum tentu kebenarannya kan, ya, belum tentu kebenarannya. Tapi kalau isu itu yang memang benar-benar terjadi. Nah, itu isu, ya. Sedangkan kontemporer itu yang modern, yang
terjadi saat ini. Maka kalau kita gabungkan menjadi isu strategis kontemporer, itu isu atau masalah yang terjadi saat ini yang dapat memberikan efek negatif terhadap organisasi karena adanya perubahan lingkungan strategis. Nah, tadi saya katakan tadi, kenapa dia masuk ke agenda 1 sikap perilaku bela negara. Nah, di sini ada kata memberikan efek negatif terhadap organisasi. Juga memberikan efek negatif terhadap negara. Jadi kalau isu ini tidak ditanggulangi, dibiarkan saja, maka dikhawatirkan akan memberikan pengaruh negatif pada kesatuan, kedaulatan bangsa dan negara. Gitu ya. Oke, apa sih contohnya? Nah, ini contoh-contoh isu kontemporer di negara kita, di global. Ya, ada korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, cybercrime. Nah, ini contoh-contoh dari isu-isu kontemporer yang terjadi. Nah, ini kalau kita istilahnya tuh kalau sekarang yang viral itu statue, kalau kita setelan cuek dengan isu ini, kita tidak peduli dengan isu-isu ini, nah dikhawatirkan nanti akan berkembang dan memberikan efek negatif, dikhawatirkan nanti akan bisa memecah belah ya atau memecah belah kedaulatan bangsa dan negara. Selain itu apalagi contoh isu? Misalnya berita-berita bohong, hoax ya. Nah, itu juga termasuk isu kontemporer. Atau hate speech, ujaran kebencian ya. Ujaran kebencian. Ada lagi apa lagi? Misalnya ada money laundry, pencucian uang. Nah, itu kan termasuk isu-isu kontemporer. Nah, sebagai seorang ASN, maka kita perlu memiliki kemampuan untuk menganalisis isu. Kita mulai dari yang tersempit, yang dipersempit, jadi isu yang ada di organisasi kita. Misalnya ya tadi Yuda misalnya di Dishub Kabupaten Bungo. Nah, diharapkan nanti sebagai seorang ASN, nah Yuda nanti memiliki kemampuan berpikir kritis, analisis dan objektif terhadap suatu persoalan, khususnya yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo misalnya. Gitu ya. Oke, kemudian bisa memberikan pengaruh besar terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan untuk menghadapi perubahan lingkungan yang strategis. Jadi adanya jelas di kita ini ya semakin lama, semakin berkembang, semakin banyak juga perubahan-perubahan di lingkungan kerja kita. Dan kita harus bisa menghadapi ini. Ya. Oke. Nah, kalau kita melihat dari isu di organisasi kita, maka ada beberapa teknik pemilihan isu. Artinya kita ingin melihat isu yang sudah kita kritisi, yang sudah kita identifikasi tadi, ya, apakah itu memang benar-benar sebuah isu dan yang mana yang lebih urgent, yang mana yang mendesak untuk diselesaikan segera. Ada dua analisisnya. Yang pertama analisisnya disebut dengan APKL disingkat, yaitu aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Yang kedua USG. Jadi ya tidak lagi kalau selama ini cuma Dr. Alma yang tahu USG ya. Nah, sekarang ya lain juga tahu dengan USG. Nah, tapi beda USG-nya dok ya. Kalau yang Dr. Alma USG istadikutorkan itu ya ultrasonografi ya dok ya namanya ya. Nah, kalau ini USG-nya singkatan urgency, seriousness, dan growth. Nah, kedua teknik ini yang simpel saja, yang dasar, yang kita gunakan ketika kita mengkritisi, ketika kita memilah, ya, ketika kita menentukan isu prioritas yang akan dicarikan penyelesaiannya. Oke, gitu ya. Baik, kita mulai dari yang teknik pertama, itu yang disebut dengan tadi APKL, singkatan dari aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Jadi setelah kita mendapatkan isu, setelah kita mengidentifikasi, oh ternyata kayaknya isu yang terjadi di lingkungan kerja saya, di organisasi saya, ini loh, ada 5 isu, 1 ini, 2 ini, 3 ini, dan sebagainya sampai 5 gitu ya. Nah, kita analisis dengan menggunakan ini kita ingin melihat kualitas atau kelayakan dari isu itu. Apakah memang dia benar-benar isu atau ini hanya sekedar gosip saja. Ya. Yang pertama kita lihat itu aktual. Aktual itu artinya itu benar-benar terjadi dan sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Ya. Kemudian problematik.
apakah isu tersebut mengandung unsur dimensi masalah, mengandung dimensi masalah. Apakah ada permasalahan di dalamnya? Ya. Yang ketiga, kehalayakan. Halayak ini berhubungan dengan menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya. Apakah isu yang kita angkat itu menyangkut hajat hidup orang banyak? Dan yang ketiga, yang keempat itu kelayakan. Nah, apakah isu tersebut masuk akal, realistis, relevan? Ya. Nah, bagaimana cara menapisnya? Dan bagaimana cara memilihnya? Ya, dengan menggunakan APKL ini kita bekerjanya dengan menggunakan tabel kerja. Tabel kerjanya kira-kira seperti ini tabel kerjanya. Nah, gitu ya. Misalnya kita ada 5 isu di tempat kita, ya. Oke. Ya, tempat saya misalnya ada 5 isu. Isu 1 ini, isu kedua ini, dan seterusnya. Kemudian kita mau melihat dari kelima isu ini yang mana yang menurut kita yang memang benar-benar dikatakan isu. Nah, gitu. Dengan melakukan penilaian dari APKL ini. Ya, cara penilaiannya dengan menggunakan skala Likert scale. Skala Likert itu biasanya digunakan ketika kita ingin menilai persepsi atau konsepsi atau sikap ya dari seseorang. Ya, itu biasanya digunakan skala Likert ya. Oke, misalnya kalau kita menilai sikap itu kan misalnya pembelajaran agenda 1 ini sangat menarik. Misalnya kan, apakah pendapat kalian, apakah kalian sepakat atau misalnya apakah pembelajaran agenda 1 ini sangat menarik? Nah, gitu ya. Maka kalau skala sikap itu misalnya ada pilihan kan, sangat setuju gitu kan, setuju, cukup setuju misalnya, tidak kurang setuju, kemudian tidak setuju seperti itu. Jadi ada 5 ya. Oke, sama seperti ini juga. Jadi misalnya isu pertama, apa kita dari A-nya aktualnya, kalau isu tersebut kita sendiri yang menilai. Oh, setelah kita pikir-pikir, wah kayaknya kalau dari aktualnya isu pertama ini sangat aktual ya. Dan benar-benar barusan terjadi itu kan, baru beberapa hal yang lalu terjadi. Maka di sini kita kasih nilai 5 di sini. Yang di A-nya ini. Gitu ya. Kemudian isu kedua. Wah, isu kedua ini udah lama itu, udah basi itu ya. Ya, udah artinya sudah ada penyelesaian. Oh, kalau begitu tidak aktual. Nah, tidak aktual misalnya kita kasih nilai 2. Maka di sini dibuat 2. Dan seterusnya. Ketiga, gimana aktualnya? Kita sendiri yang menentukan. Apa? Misalnya cukup 3 gitu. 4 aktual, nilainya 4 misalnya. Yang kelima sangat tidak aktual. Basi. Bukan lagi basi. Lah jamur misalnya. Ya, itu. Maka kasih nilai 1. Nah, gitu. Ya. Begitu juga dengan P, K, dan L. Wah, ini misalnya P, isu pertama, wah sangat kompleks ini masalahnya. Banyak sih masalahnya. Maka dikasih nilai 5. Yang nomor 2 kayaknya sudah selesai, itu tidak bermasalah lagi. Ya sudah, kasih nilai 1. Pokoknya kasih nilai gitu ya. Halayak juga. Oh, isu pertama misalnya, wah ini banyak pengaruhnya nih, menyangkut hajat hidup orang banyak ini, kena dampaknya, kasih 5 misalnya. Kalau yang ini yang layak, L ini kelayakan, misalnya 1, wah ini wah kayaknya isu ini nomor 1 ini cukup layak deh untuk diangkat ya. Maka kita kasih nilai 3. Nah, nanti dari hasil penilaian kita 5 isu ini misalnya, kita jumlahkan. Nah, ya, kita buat peringkat. Nah, di peringkat itulah menunjukkan bahwa isu peringkat pertama yang memang benar-benar berkualitas, yang bagus menurut kita. Ya. Oke. Itu. Paham maksudnya ya, cara kerjanya paham ya? Oke. Kemudian, analisis yang kedua itu ada USG tadi. USG itu artinya urgency, seriousness, dan growth. Ya. Nah, sama. Tabel kerjanya sama, cuma kita lihat pertimbangan kita dari U-nya seberapa mendesak. Ya. Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas atau dianalisis atau ditindaklanjuti. Ya. Keterdesakannya itu gimana? Apa sangat mendesak gitu?
cukup mendesak gitu, ya. Oke. Kemudian seriousness, keseriusan, ya. Ini sangat serius isu ini misalnya. Wah, ini tidak terlalu serius ini, ya. Ini sangat biasa, ini sudah biasa yang seperti itu misalnya kan. Maka gunakan nilai dari 5 sampai dengan 1. Begitu juga dengan growth. Growth itu berbicara tentang kemungkinan memburuknya isu tersebut kalau dia tidak diselesaikan. Nah, itu growth, kemungkinan memburuknya isu kalau tidak diselesaikan. Cara kerjanya sama, pakai tabel tadi. Ya, misalnya kita ada 5 isu, maka mendesaknya gimana dari 5 ini? Misalnya, dari 5 ini yang 3 ini sangat mendesak, 5 misalnya sini kan. Yang keempat cukup mendesak, 3. Kita kasihnya seperti itu. Ya. Nanti S-nya kita kasih nilai juga, G-nya kita kasih nilai juga, sehingga kalau kita jumlahkan kita buat peringkat. Ini ya jumlah yang terbesar itulah yang mendapatkan peringkat 1. Nah, isu di peringkat 1 itulah yang akan kita selesaikan. Ya. Ya, makanya untuk SG ini itu lebih tepatnya digunakan untuk menentukan isu prioritas. Menentukan isu prioritas. Oke. Nah, yang analisis ini nanti kalian terapkan di aktualisasi ya. Di aktualisasi. Nanti kan kalian akan dapat coach ya. Nah, nanti pada saat bimbingan pertama dengan coach biasanya ditanya isu kamu apa sih yang kamu ambil. Nah, gitu. Ya, maka kalian sudah bisa menunjukkan ini isu saya, ini isu saya Bapak atau Ibu, kemudian ini analisis saya. Dari analisis itu kayaknya isu misalnya nomor 4 yang terpilih, yang prioritas yang akan diselesaikan, yang akan saya selesaikan di masa habituasi seperti itu. Ya. Oke. Baik. Nah, setelah kita mendapatkan isu prioritas, maka kita bisa menganalisis juga penyebabnya. Ini yang saya tadi. Siapa tadi yang perikanan tadi? Ya itu ya. Itu yang perikanan bunga tadi. Siapa tadi? Oke. Nah, ya. Jadi cara pertama kita dengan menggunakan mind map. Yang kedua dengan fishbone. Pada intinya sama, cuma penyajiannya berbeda. Ya, kalau di mind map itu ini ada di sini permasalahannya, kemudian ada akar lah gitu ya, akar yang besar dulu kita kelompokkan, misalnya dari 5W1H, ya, bisa dari sini 5W1H, baru kita tuliskan di sini penyebab-penyebabnya. Atau bisa juga kita menggunakan fishbone. Fishbone itu tulang ikan. Jadi bentuknya seperti ikan, ya. Di sini adalah masalahnya tadi, masalah yang terpilih dari USG tadi. Kemudian kita melihat penyebabnya dari misalnya dari unsur ini. Dari unsur 5M 1E misalnya. Ya. Jadi ada man-nya, dari unsur man-nya, dari unsur materialnya, method gitu ya. Manner, money dan sebagainya. Money dan E-nya environment dari lingkungannya. Bagaimana pengaruh dari penyebab dari lingkungan, penyebab dari permasalahan ini. Oke, sampai di sini yang mau ditanyakan tentang materi. Selesai itu saja materinya, sedikit saja. Silakan ada pertanyaan tentang materi, baik dari tadi nilai-nilai bela negara maupun dari isu tadi, isu kontemporer. Silakan. No. Baik, kalau belum ada, kita akan lanjutkan dengan kegiatan kita selanjutnya adalah penjelasan tugas asinkronus. Ya, jadi apa yang harus kamu lakukan di tugas-tugas asinkronus di luar tatap muka. Ya, oke. Nah, untuk tugas asinkronus, ya, itu ada 2 jenis soal tugas ya, bukan soal. Ada 2 jenis tugas, yaitu tugas individu, yang kedua tugas kelompok. Jadi ada nanti tugas individu, kalian mengerjakan secara individu, kemudian yang kedua tugas kelompok. Ya, file tugas ini yang dalam bentuk video, dalam bentuk PDF itu sudah saya
masukkan di Google Classroom di tugas hari ini, tugas individu 1 ya. Nanti silakan di-download saja di situ yang bentuk PDF-nya ya. Silakan di situ nanti di-download. Tapi belum bisa dibuka. Saya stylenya bukanya jam 9.30. Setelah kita belajar ini baru bisa diakses ya. Oke. Baik. Saya jelaskan dulu ya tentang tugasnya. Ya, kok yang ini sih keluar? Gimana, udah kelihatan? Sudah ya? Apa judulnya isi tugas Benar? Oh ya udah. Saya takutnya tadi kan ada 2 file buat saya buka. Nah ya, ini petunjuk pengerjaan tugas asinkronus ya, golongan 3 angkatan 8, khususnya di kelompok 4 ya. Di hari ke-1, hari ini hari Kamis, kalian ada 2 tugas individu dan 1 tugas kelompok. Tugas individunya itu yang pertama learning journal. Itu sama, hari kedua juga ada hari Jumat. Jadi learning journal ini dibuat setiap hari ya, selama 2 hari ini. 3 hari, selama 3 hari ini. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Di mana learning journalnya berbentuk video. Ya. Kemudian isi videonya bercerita pengalaman pembelajaran yang meliputi substansi dan proses pembelajaran, baik sinkronus maupun asinkronus. Ya. Kemudian durasi videonya maksimal 5 menit. Maksimal 5 menit. Video tersebut kalian unggah di akun media sosial masing-masing dan linknya dikumpulkan ke tutor. Linknya dikumpulkan ke saya selaku tutor atau fasilitatornya. Waktu pengumpulan hari ini, hari Kamis, paling lambat jam 23:59. Ngumpulnya di Google Classroom ya, karena LMS-nya belum bagus katanya, lagi maintain. Ya, jadi ini dikumpulkannya di Google Classroom dan ingat jangan lewat dari jam 23:59 ya. Karena nanti di Google Classroom itu sudah saya buat batas waktu pengumpulannya jam 23:59 ya. Kalau lewat dari situ ya kalian nanti hitungannya late, terlambat mengumpulkan tugas ya. Dan videonya itu 5 menit maksimal. Pak, kalau saya 3 menit boleh. Ya. Pak, kalau saya 1 menit juga boleh. Tapi ya jangan mentang-mentang 1 menit isinya cuma pembukaan dan penutupan. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dodi Pradana, peserta pelatihan dasar CPNS bla 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 bla. Berikut saya akan menceritakan pengalaman belajar saya di hari pertama. Ya tuh. Demikian pengalaman belajar seri pertama. Terima kasih saat telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, isinya mana, Dot? Iya, cuma ada pembukaan. Harus ada isinya. Apa isinya? Ya? Oke, itu. Tapi jangan lebih dari 5 menit ya. Ya, pokoknya ceritakan saja apa yang kamu pelajari hari ini, baik sinkronus maupun asinkronus. Gitu. Ya? Oke. Kalian boleh, saya juga beri alternatif, boleh di akun media sosial di-upload, linknya dikumpulkan, atau kalau tidak punya akun media sosial nanti silakan kalian ini saja deh, videonya saja dikumpulkan langsung. Cuma takutnya kadang videonya itu kadang kapasitasnya nggak bisa dikirim kan, ya makanya lewat linknya saja. Tapi kalau kalau pakai akun media sosial boleh, kalau kalian mau mention atau nge-tag saya boleh nanti. Ya, supaya nanti saya bisa kasih jempol atau bisa komen nanti di akun media sosialnya ya. Oke. Nanti saya kasih akun saya ya, akun medsos saya. Itu. Kemudian tugas individu yang kedua hari ini yaitu kalian membuat artikel. Tulislah artikelnya tentang salah satu isu kontemporer. Satu saja, enggak usah banyak-banyak. Tadi kan ada contoh-contoh tadi kan? Ada korupsi, ada narkoba, ada apa tadi kan? Money laundry, hate speech, radikalisme, dan sebagainya. Kemudian kamu kasih judul yang menarik, kemudian isu, analisis isu yang kamu buat di artikel itu dilihat dari sudut pandang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Petunjuk pengerjaannya gunakan kertas A4, hurufnya Arial, ya.
Jangan salah, nanti kalian ngetik nyari huruf Ariel, nggak ada huruf Ariel, adanya Arial. Ya, walaupun yang ngajanya Ariel ya, gitu ya. Ukuran 12, spasinya 1,5 dan maksimal 5 halaman maksimal ya. Oke, kalau misalnya cuma bisa 1 halaman ya silakan, enggak apa-apa, enggak jadi masalah ya. Oke. Oh, saya cuma bisanya setengah halaman ya sudah. Begitu saya lihat apa isi artikel setengah halaman itu. Rupanya nama teman-temannya Latsar yang angkatan 8. Tulis juga loh namu. Ngambil dari daftar absen itu. Oh, kan panjang jadinya. Iya ya. Bukan gitu konsepnya ya. Oke. Itu dikumpulkan hari ini juga sama jam 23:59. Oke. Itu tugas individu tugas individu hari ini. Kemudian untuk tugas kelompoknya, kalian membuat video visualisasi bangsa. Kalian nanti silakan videonya kalian ramu, kalian jadikan satu, dikompil. Nah, jangan lupa nanti ada pernyataan dari masing-masing anggota. Ya, ada pernyataan dari masing-masing anggota kelompok, bisa berisi kalimat yang menginspirasi, ya. Oke, kalimat yang menginspirasi, di mana anggotanya sangat berbeda satu sama lain. Ya, oke. Dan jangan lupa di akhir video juga disampaikan sumber referensinya. Karena kamu kan nanti mengambil video-video orang kan, sebutkan link kamu ambil itu di mana di video itu. Ya, video itu diupload di akun media sosial masing-masing dan linknya dikumpulkan ke tutor. Durasinya maksimal 10 menit pembuatannya hari ini. Ya, oke. Baik. Untuk sebentar, saya tutup dulu. Untuk tugas hari pertama, tugas kelompok hari pertama, ini kelompok 4 akan saya breakdown lagi jadi 2 kelompok kecil ya. Oke, 2 kelompok kecil. Ya, saya breakdown lagi jadi 2 kelompok kecil. Oke. Nah, ini kelompoknya ya. Kelompok 1 itu ada Yuda, Dodi, Indah, Anggi, dan Meilani. Yuda, ya, Dodi, Indah, Anggi, Meilani, itu kelompok 1. Ketua kelompoknya Yuda. Kelompok kedua ada Werdo, Dr. Alma, Gustina, Elvina, dan Feti Anjani. Ketua kelompoknya Werdo. Oke. Ya. Oke. Itu ya untuk hari pertama, diingatkan. Baik, kita lanjutkan tugas hari kedua. Hari kedua besok kita tidak ada sinkronus ya, tidak tatap muka, tapi kalian langsung saja mengerjakan tugas ya. Nah, tugasnya sama di hari kedua ini dengan tugas hari pertama, juga membuat learning journal. Jadi ceritakan apa yang kamu pelajari hari itu. Ya, apa yang kamu dapatkan pengalaman belajarnya di hari itu, di hari kedua ya. Makanya jangan learning journalnya jangan dikumpulkan jam 8 atau jam 7 pagi. Masa kamu cerita dulu baru belajar? Kan pengalaman itu kan apa yang kita alami kan? Iya, gitu ya. Oke, sama seperti petunjuknya sama seperti yang ini yang di ini kelas 1 tadi. Nah, selanjutnya ada analisis isu instansi. Ya, analisis isu instansi ya, ini individu juga. Masing-masing kalian coba kamu identifikasi dan deskripsikan 3 isu aktual yang terjadi di unit kerjanya. Ya. Seperti Dodi misalnya, coba Dodi rumuskan 3 isu aktual yang ada di kantor Kecamatan Rawas Ulu. Nah, begitu ya. Seperti siapa tadi Nurul ya. Siapa namanya lupa saya. Vina ya. Vina, seperti Vina cerita tentang 3 isu yang ada di BKPSDM, Pina tadi ya, Pina. Nah, yang ada di BKPSDM. Iya, Pak. Kemudian ketiga isu itu kamu ceritakan dampaknya dari masing-masing satu dan kamu pilih isu prioritas dengan menggunakan analisis tadi ya, APKL dan USG.
Kemudian tentukan penyebab dari isu. Penyebabnya boleh menggunakan mind map, boleh menggunakan fishbone. Ya. Selanjutnya, buatlah 3 rekomendasi penyelesaiannya untuk penyebab tersebut dan tentukan rekomendasi penyelesaian terpilih. Ini dibuatnya dalam bentuk tulisan, kertas A4 sama seperti yang petunjuk pertama tadi, huruf dan sebagainya itu. Dan jangan lupa dibuat bahan tayang, karena nanti hari Sabtu kita ketemu ya? Di Sabtu ya, yang pertama hari ketiga ya. Nah, hari Sabtu nanti akan saya pilih 4 orang akan saya tawarkan dulu 4 orang untuk memaparkan. Jadi kan kita ada tugas individu nanti 3 hari, nanti hari pertama 3 orang, hari kedua 4 orang, hari ketiga 3 orang. Jadi 10 jumlah kita kan. Makanya jangan lupa, tapi tidak saya tentukan sekarang supaya 10-10 siap. Siapa yang terpilih tadi. Oleh karena itu semuanya nanti dipersilakan untuk membuat bahan tayang ya. Oke. Kemudian tugas kedua di hari kedua, tugas kelompok, di mana tugas kelompok itu bercerita tentang menganalisis isu kontemporer. Kalau tadi individu yang hari kedua tadi isu di tempat kalian masing-masing, kalau ini isu global yang terjadi di negara kita. Tentang apa? Boleh tentang narkoba, tentang korupsi, tentang apa yang tadi contoh tadi, ya. Oke. Itulah tugas kelompoknya ya, sama nanti bisa digunakan ini sudah bisa di-download, bisa lihat nanti panduannya bisa dibaca, dan pembuatannya hari Jumat besok tanggal 1 Agustus. Oke. Untuk pembagian kelompoknya ya, kelompok 1 itu ada Feti, kemudian gini aja deh. Untuk kelompok 1 itu ketuanya Dodi ya. Ketuanya Dodi. Kelompok 1 ketuanya Dodi. Anggotanya ada Gustina Aziza, Elvina, kemudian Werdo, dan Feti. Cukup enggak 5 itu? Ya. Nah, sisanya itu kelompok 2. Kelompok kedua itu kan ada Melani, Anggi ya, Indah, Yuda, Dr. Alma. Ya, ketuanya untuk kelompok 2 saya tunjuk si Gustina. Gustina kelompok 1 tadi ya. Anggi kelompok berapa Anggi? Ya, ketua kelompoknya Anggi. Dicatat ya, nanti silakan didiskusikan di kelompoknya. Baik, kita akan lanjutkan ke tugas hari terakhir di agenda 1, hari ketiga hari Sabtu. Sama tugasnya tidak ada tugas kelompok ini. Hari ketiga tidak ada tugas kelompok, tapi cuma ada tugas individu. Ya. Nah, tugasnya itu yang pertama sama, learning journal, membuat jurnal, sama ya. Yang hari pertama, hari kedua. Kemudian tugas kedua kalian membuat RABN, Rencana Aksi Bela Negara. Isi tabel ini. Ya, isi tabel ini. Kalian buat matriks seperti ini. Nah, tadi contoh siapa tadi? Yang pertama tadi yang ngomong tadi siapa tadi ya? Lupa saya. Peti bukan? Siapa tadi? Pokoknya siapa deh? Pokoknya, nah misalnya cinta tanah air. Jadi dari masing-masing nilai ini minimal 2 indikator, boleh lebih dari 2 indikator, ya. Dan setiap indikator minimal 2 aksi atau 2 kegiatannya, ya. Contoh, tadi cinta tanah air, indikatornya kamu ambil misalnya tadi bangga menggunakan produk bangsa Indonesia tadi ya. Nah, aksi pertama apa? Misalnya gemar mengkonsumsi makanan khas Indonesia. Yang kedua misalnya memakai pakaian batik di hari-hari tertentu di jam kerja seperti itu. Ya. Yang ketiga apalagi misalnya rutin minum jamu gitu. Karena kan cuma di negara kita ada jamu kan? Ya, rutin minum jamu pagi hari. Nah, nanti
di tempat, kalian tuliskan tempat kalian melakukan ini di mana rencananya. Namanya rencana kan? Rencananya akan di sini misalnya. Waktunya kapan? Direncanakannya waktu. Bukti itu nanti tulis saja foto atau video. Jangan kamu masukkan dulu fotonya atau link videonya, jangan. Tapi tuliskan saja bukti foto, bukti video, bukti dokumen apa-apa gitu ya. Tulis saja seperti itu. Bisa kan menulis foto FOTO. Tulis saja seperti itu ya. Jangan fotonya kamu masukkan. Ya. Nah, nanti RABN ini dihabituasi yang kamu 30 hari nanti pada saat off campus aktualisasi, kamu juga melaksanakan apa yang kamu tulis di sini. Kamu laksanakan apa kamu tulis di sini. Nah, baru nanti yang setelah 30 hari baru nanti kata kamu bukti kamu foto, ya kamu tampilkan fotonya, ya. Misalnya tadi senang makan apa makanan khas Indonesia. Foto misalnya bukti kamu tulis ini. Nanti yang setelah 30 hari yang pada saat kamu mau kasih kal bulan Oktober ya, bulan Oktober atau September nanti kalian tunjukkan buktinya apa. Oh, ini sedang makan pempek. Gitu ya. Memakai batik. Oh, bukti sedang pakai baju batik seperti itu. Beli jamu, berfoto sama mbok jamu, lagi minum jamu gitu. Ya. Oke. Oke. Jadi nanti ya mulai sekarang yang belum yang tidak hobi selfie mulai ikut-ikutan selfie ini untuk menunjukkan bukti atau eviden kegiatan ya. Iya, yang suka foto-foto lebih eksis lagi dia ya, lebih eksis lagi dia. Oke, gitu ya. Oke, baik. Nah, itu tugas kedua individu. Supaya kalian tidak repot untuk mengisinya, sudah saya siapkan dalam bentuk Word. Silakan diisi saja. Tidak usah lagi nak bikin-bikin table ya. Tapi kalau menurut kamu yang Pak bikin itu kurang maksimal, ya boleh nanti. Nah, ya nanti Pak kirim sekarang di ini. Tinggal di sini saja. Nama siapa misalnya kan? Oke, nah tinggal diisi. Kosong-kosongnya tinggal diisi. Ya. Oke, baik saya kirim dulu. Saya kirim dulu biar ini. Saya kirim dulu di kolom chat ya. Nah, ke file. Hmm. Oke, sudah jalan belum dia? Sudah bisa di ini ya, sudah bisa di-download. Udah, Pak. Nah, Ya, nah, sudah, Pak. ya oke, dah. Silakan dibuka itu ya. Nah, kalian tinggal ngisi bela itu. Tapi kalau menurut kalian Bapak ini kayaknya kurang bagus sih ya sudah, silakan bikin. Tapi jangan lupa kolom-kolomnya seperti itu ya isinya ya. Jangan ditambah-tambah ya. Jangan ditambah-tambah. Jangan ditambah-tambah atau jangan dikurang-kurangi isinya. Oke. Baik. Satu lagi tugas di asinkronus hari terakhir juga tugas individu ya. Jadi yang untuk hari ketiga itu tidak ada tugas kelompok ya. Tugasnya tugas individu. Bentar, saya tadi mana tadi? Di mana tadi? Bentar ya. Saya lagi mencari-carinya di mana. Ya.
Oke, udah dapat ketemu. Ya, kemudian untuk yang terakhir, tugas terakhir untuk tugas individu adalah kalian membuat video PBB. Nah, ini video praktek baris berbaris ya. Ini bentuk videonya ya, ada petunjuknya di sini ya, bentuk videonya. Dan ingat ya, sama learning journal, hari ketiga learning journal itu juga termasuk PBB, itu kalian menggunakan pakaian sekolah. Ya, kan sekarang lagi sekolah kan? Baju putih, pakai dasi, jilbab hitam, itu pakaian sekolah itu. Bukan kamu pakai OSIS yang baju OSIS, bukan. Masuk pakaian sekolah itu pakaian diklat ini loh, ada ya. Oke, yang belum rambutnya kosong dulu, pakai dasi ya gitu ya. Pakai topi ya, pakai topi kan itu di lapangan, pakai topi di lapangan ya. Oke. Nanti dibuat seperti ini ya. Ini ada nanti tonton video ini. Contoh gerakan-gerakannya ada di video ini ya. Kelihatan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi ini kan rame-rame. Kamu sendirian, kan sendiri. Ke samping kiri selebar bahu. Kemudian bersamaan itu pula kedua tangan di bawah. Yaitu yang pertama adalah gerakan di tempat. Gerakan ke arah sudut 90 derajat hadap ke depan. Nah, ini contohnya ya. Sudut tentang naikkan ke kiri. Gerak. Kembali. Nah, seperti itu ya. Contohnya. Jadi kalian ya nanti minta tolong bantuan sama temannya lah. Ya, temannya atau siapa saja. Nanti dia yang memberi aba-aba dan dia nanti yang memberi aba-aba dan dia nanti yang memvideokan. Ya. Misalnya siapa misalnya yang ini temannya ya. Oke. Nah, jadi misalnya Gustina minta tolong kawannya di situ ya. Nanti Gustina yang melakukan gerakan. Nanti kawannya bilang siap gerak. Nah, kok siap Gustina ya? Hadap kanan gerak gitu ya. Yo. Jangan terbalik. Saya pernah dapat itu. Saya lupa menjelaskan begitu, terbalik. Tahu-tahu videonya bukannya gerakan tapi aba-aba. Jadi apa mungkin kameranya ke depan atau gimana? Siap gerak. Ya udah. Di tempat gerak. Kata saya mana gerakannya ini? Nah, tapi orang lain yang memberi aba-aba, kamu yang melakukan gerakan, ya. Nah, contoh gerakannya di sini ada di video ini, ya. Oke. Sekali-sekali bolehlah kamu browsing ya di video channel ini ya. Iya. Oke. Baik. Itu untuk penjelasan tugas hari ketiga. Hari keempat tidak ada lagi, karena kita sudah beda agenda karena akan ketemu dengan orang lain lagi agenda kedua. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada pertanyaan tentang tugas-tugas? Ya, silakan Gustina. Pak, izin bertanya untuk yang tugas pertama, individu yang analisis isu kontemporer itu kan tadi contohnya ada narkoba dan teman-temannya. Misalkan saya mau mengambil analisis isu kontemporernya dari bidang perikanan, itu boleh, Pak? Ulang Gustina, itu yang tugas kelompok atau tugas individu itu? Individu, Pak, yang analisis isu kontemporer yang agenda 1. Oh, tugas individu itu ambil yang ini aja, Gustina.
Itu tugas yang ada di organisasinya saja. Makanya beda-beda. Makanya saya bilang tugas individu itu. Gustina di mana Gustina? Di perikanan ya? Iya, Pak. Jadi isu yang ada di Dinas Perikanan dan Peternakan ya. Nah, gitu. Nanti kan beda-beda dia. Kayak gitu ya. Indah kan beda lagi. Indah tadi di inspektorat Indah ya. Di mana tadi Indah tadi? Ah, Sekretariat daerah. Sekretariat daerah yang di bidang apa tadi ya? Barjas tadi ya. Nah itu beda lagi isunya ya gitu. Mm-mm. Ya, ya jadi di organisasi saja, organisasinya di unit kerjanya, isu di unit kerjanya, ya. Oke, makanya individu dia. Kalau yang kelompok baru yang global tadi, maka diskusikan dulu di kelompoknya. Kita mau ngambil isu tentang apa gitu. Apa tentang korupsi, apa tentang apa, gitu, apa tentang narkoba gitu. Ya, jelasin dah ya. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mei. Terkait untuk tugas RABN tadi, di sana ada tertulis nama mentor. Berarti untuk keterangan nama mentornya diisi nama Pak Ariel atau gimana? Nama atasannya Mei, siapa Mei? Oke, berarti Misalnya nama Mei di bidang pendapatan misalnya. Mei di kasubit atau di kasubitnya atau kasihnya. berarti ketua bidangnya, Pak ya, kabitnya. Kepala bidang. Kepala bidang, Boleh. Nanti yang rencananya akan jadi mentor kalian nanti siapa? Atasannya. Oke, baik, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, tulis saja, enggak usah minta paraf, enggak usah. Ya. Nanti pas laporan saja minta paraf. Karena kan mentor ini kan kita belum tahu kan. Siapa tahu nanti bukannya itu mentornya. Pokoknya tulis saja atasan langsungnya. Kabit atau kasih ya. Yang lebih pasnya itu kasih. Kasih atau kasubit atau kasubag. Ya. Oke, ada lagi? Pak, mohon Ya, izin Pak. Indah. Terkait atasan terkait mentor tadi kan diisi nama atasan dulu ya Pak ya. Berarti kalau kami kan kepala bagian. Cuman kan terkait mentor kan nanti belum dibagikan kan Pak? Atau nanti bisa Ya, diubah Pak? Kalau bisa, sudah bisa. Ya, enggak jadi masalah itu. Ini kan untuk memenuhi tugas agenda 1 dengan saya saja. Nanti diaktualisasi baru yang benar-benar menjadi mentor. Nanti pas kalian masuk agenda 4 gitu. Yang itu yang enggak bisa berubah. Itu atasan langsungnya kan. Nah, gitu. Ya, terima kasih ya Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, masih ada? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, seperti saya katakan di awal bahwa saya membersamai kalian selama 3 hari ini. Karena besok kita tidak ada pembelajaran sinkronus. Kalau kalian ada pertanyaan, ada kebingungan, ada yang butuh penjelasan lagi, silakan nanti hubungi saya di 0812 7169 1000 ya. 0812 7169 1000. Harga pas 1000 ya. Ya. Oke. Nanti japri saja saya ke situ. Kalau misalnya kalian ada kesulitan. Karena seperti pengalaman yang kemarin yang angkatan 7, ada yang satu peserta saya lupa centang namanya untuk tempat pengumpulan tugas. Dia bingung. Akhirnya dia konfirmasi ke saya. Pak, saya mau mengumpulkan tugas, tapi nama saya enggak ada, Pak, yang di tugas itu. Ternyata saya salah. Namanya tuh Nadia apa gitu. Ada lagi Nadia satu lagi. Saya contoh yang ada satu lagi yang di kelompok berapa, bukan kelompok ini. Yang saya ininya masuk sebagai tutornya gitu. Akhirnya saya ganti gitu. Ya. Atau bingung, Pak, ini Pak kalau saya masukin ini gimana, Pak gitu. Boleh. Ya, silakan saja. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Rizka atas kesempatannya. Dan tetap semangat. Jangan lupa saya tetap nanti mendampingi kalian. Silakan hubungi saja kalau seandainya kalian menemui kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Kita akan ketemu lagi hari Sabtu ya. Sabtu insya Allah di sinkronus kedua pembelajaran agenda 1. Pertemuan kita di sinkronus pertama agenda ke-1 pada hari ini saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat ya. Ya. Dodi
Ya, kau jangan ndak makan ngerjain tugas. Ya, oke Siap, laju. Pak. Laju badan kau ngecik lagi. Ya, oke. Izin ya, Coach Lip duluan ya. Ya, Coach. Terima kasih. Ya, bye-bye.